Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2708 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Filipi pasal yang pertama ayat 21 sampai ayat 26. Filipi pasal yang pertama ayat 21 sampai ayat 26, demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus berada dalam penjara. Rasul Paulus mungkin banyak mendengar dari orang-orang percaya tentang apa yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mau menjelaskan kepada jemaat supaya mereka paham bahwa dia, Rasul Paulus, di penjara bukan karena kriminal, bukan karena dia melakukan satu kejahatan. Dia di penjara karena Injil, karena Kristus. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa pesan Rasul Paulus kepada jemaat melalui kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama, saudara perhatikan ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup dalam Kristus, yang pertama, mati itu adalah keuntungan. Amin. Saudara, kalau kita hidup dalam Kristus, penderitaan, penganiayaan karena Kristus, karena Injil yang kita beritakan, lalu kita mengalami semua penderitaan penganiayaan itu adalah sukacita di dalam Tuhan. Amin. Itu adalah satu keuntungan kepada kita kalau kita boleh menderita bersama-sama dengan Yesus karena pemberitaan Injil yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Haleluya. Itu satu kehormatan. Bagi pandangan manusia, kita menderita karena Injil itu satu kemalangan bagi pandangan manusia. Tapi bagi pandangan Tuhan, itu satu sukacita, satu kehormatan yang luar biasa. Kita tidak melakukan satu kesalahan, satu kejahatan, tapi kita mengalami penderitaan dari sesuatu yang tidak kita lakukan. Bukankah kita sama seperti Yesus yang tidak bersalah, yang tidak berdosa, tapi ditimpakan semua kejahatan? Saudara yang dikasihi Tuhan, satu sukacita bagi kita
Kalau kita boleh menderita karena Kristus, haleluya. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mau memberikan kepada kita semua pemahaman. Kalau kita mati karena Kristus, itu adalah satu keuntungan besar buat kita. Kita sudah mendapatkan satu kepastian keselamatan dari Tuhan. Dan kalau kita mati karena menanggung banyak sekali penderitaan, penganiayaan yang luar biasa yang menyebabkan kita sampai kehilangan nyawa. Oh haleluya, itu satu sukacita yang luar biasa bagi kita. Amin. Saudara perhatikan Stefanus. Stefanus ketika dia memberitakan kabar baik, saudara, apa yang terjadi dengan Stefanus? Stefanus dilempar batu sampai mati. Saudara perhatikan apa yang dilihat oleh Stefanus, kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus menyambut dia. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalaupun kita menderita, kita teraniaya, bahkan sampai kita meregang nyawa karena pemberitaan Injil, karena Kristus, saudara yang dikasihi Tuhan, surga menyambut saudara dan saya dengan sukacita surga. Amin. Karena melihat apa? Saudara setia sampai mati. Itu satu hal yang luar biasa. Satu reward bagi saudara dan saya dari Tuhan. Kalau saudara menderita bahkan sampai mati karena kebenaran, karena Injil, karena Yesus, Tuhan sendiri yang menyambut saudara. Sama seperti yang dialami Stefanus. Amin. Saudara, Rasul Paulus berkata, kalaupun kita mati, itu adalah keuntungan. Amin. Haleluya. Keuntungannya apa? Kita langsung berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Keuntungan kita apa? Keuntungan kita langsung dimuliakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan keuntungannya yang terakhir, saudara, kita hidup dalam kekekalan, hidup selamanya dalam kerajaan sorga. Haleluya. Yang kedua, saudara, kalau kita hidup dalam Kristus, ayat 22, perhatikan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi apa? Memberi buah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menghasilkan buah. Kalau kita tidak menghasilkan buah, kita akan ditebang, saudara. Coba saudara batasi firman Tuhan ini. Kita buka Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai ayat 9. Di bawah perikop perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-murid dan kepada semua orang yang ada di sekitar pada saat itu, Tuhan Yesus mau memberikan penekanan kepada semua murid dan tentunya semua kita orang percaya bahwa kalau kita hidup saat ini, itu berarti kita diberikan kesempatan waktu untuk menghasilkan buah bagi Tuhan. Amin. Kalau kita tidak menghasilkan buah, kita akan ditebang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak menghasilkan buah, bukankah
kita sama seperti orang yang tidak berguna. Kita harus menghasilkan buah. Buah-buah yang harus kita hasilkan apa? Buah-buah pertobatan, buah-buah roh, buah-buah kebenaran. Itu yang harus kita hasilkan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang di luar sana, mereka bosan mendengar teori dari kita. Mereka mau melihat teladan langsung dari kita. Mereka mau lihat buah yang kita hasilkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan bisa menghasilkan buah yang baik kalau kita masih hidup dalam dosa. Makanya di sini kan kita belajar kalau kita hidup dalam Kristus, maka kita akan menghasilkan buah. Kalau kita hidup di luar Yesus, kita tidak bisa menghasilkan buah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Yohanes pasal 15 juga, di sana mengajarkan kepada kita, kalau ranting itu tidak berbuah, maka akan dipotong. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berlomba-lomba menghasilkan buah yang lebat bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, selalu saya katakan, kalau kita menanam pohon lalu dia menghasilkan buah, kita pasti akan senang, betul? Dan orang-orang akan memuji pemiliknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dan saya menghasilkan buah yang akan dipuji adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan yang akan dimuliakan dari kehidupan kita karena kita menghasilkan buah yang lebat bagi Yesus. Tapi kalau kita tidak menghasilkan buah, pemilik itu akan menebang kita karena tidak ada gunanya. Saudara sudah hidup sekian tahun, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Kalau saudara dan saya masih hidup sampai sekarang ini menandakan ini kesempatan buat kita menghasilkan buah. Kalau kita tidak menghasilkan buah, maka kita akan ditebang. Bapak Ibu Saudara, mari kita berlomba-lomba menghasilkan buah yang lebat bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Yang ketiga, saudara, kalau kita hidup dalam Kristus, ayat 25 dan ayat 26, perhatikan. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian. Supaya apa? Supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Haleluya. Saudara, kalau kita hidup dalam Kristus, kehidupan kita berdampak, sehingga kita jadi berkat bagi yang lain. Saudara perhatikan, Rasul Paulus mau memberikan satu pengertian kepada kita. Bagaimana kehidupannya betul-betul berdampak dengan luar biasa. Kehadirannya membuat iman jemaat semakin maju, pelayanan semakin maju. Artinya apa, saudara? Dia memberikan kontribusi yang luar biasa bagi pekerjaan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari lihat diri kita di tengah-tengah komunitas, dimanapun kita berada. Apakah kita membawa dampak yang baik atau tidak? Apakah dalam komunitas kita semakin maju atau tidak? Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mau kita berdampak. Amin. Sehingga pelayanan kita makin maju. Dimanapun kita berada, orang-orang termotivasi untuk datang cari Tuhan, belajar firman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mau berdampak kalau kita tidak hidup dalam Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat menyedihkan kalau kita mengaku pelayan Tuhan, hamba Tuhan, tapi kita tidak pernah baca firman. Kita tidak pernah merenungkan kebenaran firman.
Apa yang harus kita mau sampaikan kepada jemaat? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus giat dalam belajar firman Tuhan setiap hari. Supaya apa, saudara? Supaya yang ada di sekitar kita itu termotivasi dengan kehidupan kita. Dengan demikian, kita hadir di tengah-tengah komunitas memberikan dampak yang luar biasa. Sehingga pelayanan di tengah-tengah komunitas kita maju. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Kristus hidup di dalam kita, maka Tuhan akan bergerak dengan luar biasa, membawa kita semakin terdepan, semakin maju. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, lihat diri saudara. Apakah saudara makin maju atau jangan-jangan mundur? Atau mungkin mentok, saudara. Bapak Ibu Saudara, mari saudara motivasi diri saudara. Bersama Yesus, saudara akan terus maju bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Hidup saudara semakin intim, dekat dengan Tuhan. Keluarga saudara bawa kepada Tuhan. Orang-orang yang ada di sekitar saudara juga saudara bawa mereka kepada Tuhan. Semakin hari semakin maju, semakin berkembang, semakin berdampak dengan luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Pesan Rasul Paulus kepada jemaat, kalau kita hidup dalam Kristus, jangan takut mati. Mati itu adalah keuntungan. Amin. Haleluya. Tapi saudara jangan dulu mati, saudara, kalau saudara belum menghasilkan buah. Karena orang yang hidup dalam Kristus sudah pasti berbuah. Kalau dia belum berbuah, itu menandakan dia belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Betul, dia orang Kristen, tapi dia tidak hidup dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, mari kita hasilkan buah bagi Tuhan. Yang ketiga, kita belajar kalau kita hidup dalam Kristus, maka kita akan semakin maju, makin berdampak, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.